Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan surat terbuka. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai dengan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Di dalam dunia media literatur seperti halnya buku, majalah, koran, renungan harian, dan lain-lain, kita mengenal istilah editor atau redaktur. Editor atau redaktur adalah orang yang bertugas untuk mengedit tulisan-tulisan yang dibuat di sebuah media sebelum diterbitkan. Editor akan memeriksa dengan teliti setiap tulisan yang masuk ke meja redaksi, membacanya berulang-ulang untuk mencari kata, kalimat, atau tanda baca yang kurang tepat dalam tulisan tersebut. Mereka akan membuang kata-kata atau kalimat yang tidak perlu dalam sebuah tulisan, mengubah kata-kata atau kalimat yang perlu diubah, ataupun menambahkan kata-kata atau kalimat yang perlu ditambahkan pada tulisan tersebut. Mereka juga akan melihat apakah alur pemikiran tulisan itu logis, apakah ilustrasi yang dipakai sudah tepat, dan apakah tulisan itu mudah dipahami oleh para pembaca. Hal ini semua dilakukan untuk menghasilkan tulisan yang bermutu. Setelah tulisan itu dirasakan sudah memenuhi syarat yang ditentukan, maka tulisan tersebut pun siap untuk diterbitkan, sehingga layak dibaca oleh banyak orang dan bermanfaat bagi mereka. Demikianlah juga dengan hidup kita sebagai orang percaya. Kita semua adalah ibarat sebuah tulisan yang perlu diedit, sehingga layak dibaca oleh banyak orang. Hidup kita perlu selalu diedit, agar di depannya semakin lebih baik. Segala sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita harus dibuang, dan hal-hal baik yang belum ada di dalam diri kita harus ditambahkan, sehingga hidup kita lebih sempurna. Alkitab berkata bahwa hidup orang percaya adalah bagaikan surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Karena itu hidup kita harus rela diedit agar layak dibaca orang banyak dan dapat diberkati mereka. Lalu siapakah yang menjadi editor kita? Pertama, Tuhan sendiri lewat kebenaran firman-Nya. Ia mengarahkan kita, mengubah dan memperbaiki hidup kita seturut kehendak-Nya. Tuhan menyoroti setiap aspek hidup kita yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kedua, orang lain, apakah itu gembala sidang kita, saudara-saudara seiman, anggota keluarga, bahkan teman-teman kita sendiri. Mereka memberi kita masukan-masukan, nasihat-nasihat, atau saran-saran yang membangun hidup kita. Bahkan menegur kita atas sikap, sifat, dan kelakuan kita yang tidak benar. Untuk itu, jika ada cara hidup untuk tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hendaknya kita bersedia untuk memperbaikannya. Kita harus mempunyai keinginan untuk bertobat. Demikian juga jika kita diberi masukan oleh orang lain, hendaknya kita juga mau menerimanya. Kita tidak boleh tersinggung dan menganggap bahwa mereka ingin menggurui, menghakimi, atau sibuk mengurusi hidup kita. Sebab hanya dengan demikian, maka hidup kita menjadi sebuah tulisan yang layak dibaca oleh banyak orang dan mendapat memberkati mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Beri aku hati yang rela untuk dikoreksi oleh firman-Mu dan oleh orang lain, sehingga hidupku semakin layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. I must have a Savior with me, for I dare not walk alone. I must feel His presence near me, and His arm around me thrown. Then my soul shall feel no ill. Let Him lead me where He will. I will go without a murmur, and His footsteps follow still. And I must have the Savior with me, for my faith at best is weak. He can whisper words of comfort that no other voice can speak. Then my soul shall feel no ill. Let Him lead me where He will. I will go without a murmur, and His footsteps follow still. I must have the Savior with me in the onward march of life, through the tempest and the sunshine, through the battle and the strife. And then my soul shall feel no ill. Let Him lead me where He will. I will go without a murmur, and His footsteps follow still. I will go without a murmur, and His footsteps follow still.